Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Seperti biasa, langsung aja kita mulai. Jadi malam ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Kalian udah lihat nih boxnya? Ini adalah Stats Trooper D2, D2 gitu ya, Trooper D2. Jadi kebetulan ada yang request di video gue yang sebelum-sebelumnya ya, ada yang nyebut helm ini. Dan gue lihat juga memang cukup menarik buat gue, karena yang kita tahu, gue udah pernah nge-review helm Stats sebelumnya ya, yang murah banget itu yang 300 ribuan. Dan kualitasnya sampai bahkan itu mungkin adalah salah satu helm yang bener-bener gue tidak merekomendasikan untuk kalian beli. Jadi kita lihat apakah Studs atau Stats ini yang serinya Trooper D2 ini apakah akan membalas gitu ya. Jadi ini adalah Stats Trooper D2 yang merupakan sebuah helm modular ya kalau gue lihat dari fotonya. Jujur aja, selama hidup gue kayaknya gitu ya, udah berpuluh-puluh tahun ini, gue nggak pernah punya satupun helm modular. Jadi waktu gue lihat helm ini, gue cukup tertarik. Selain untuk gue review, gue juga pengen nyobain aja gitu helm modular. Pengen tahu aja. Gue selama ini tidak terlalu suka bentuk helm modular yang biasanya ukurannya jadi gede gitu ya. Tapi ya sekali-sekali boleh lah. Dan harganya ini cukup murah. Nah, bicara soal harga, harganya ini 500 ribuan. Sorry, gue agak lupa. Gue beli di online ya, di Tokopedia. Harganya di sini nih. Nanti gue taruh di sini. Gue lupa harganya. Lalu seperti biasa, sebelum gue lanjutin videonya, disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung aja. Jadi boxnya masih sama ya. Kalau gue lihat masih sama kayak yang 300 ribuan itu si statsnya. Oh ya, di sini ada tulisannya lagi nih, Trooper D2. Colornya itu purple. Karena gue belum pernah punya warna yang agak ungu-ungu gitu. Size-nya ini 590 mm ukuran L seperti biasa. Lalu gue nggak tahu sih tulisan ini dekor itu N2 Red. MFG date-nya itu 10 Juni 2024. Di sisi yang sebelah sini udah ada stiker SNI ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau settingan tempatnya rada berubah ya, karena gue biasanya syuting di kamar bawah, cuman kebetulan lagi dipakai kamarnya, jadi gue syuting di kamar atas yang nggak punya meja. Jadi kita tempatnya gini aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia helmnya. Oh, kalian nggak dapat tas helm. Jadi kalian cuma dapat si kayak busa tipis ini ya. Ini dia helmnya. Jadi ini dia helmnya. Kalian lihat dulu nih tampak depannya. Sisi kirinya. Sisi kanan. Belakang. Atas. Jadi ini helm modular pertama gue bisa dibilang. Dan kenapa gue pilih yang warna ini? Karena warna ini pas gue lihat fotonya ya, mengingatkan gue warna kayak Ducati Pramac gitu. Kalau kalian nonton MotoGP, kalian pasti tahu tim Ducati Pramac. Ini warnanya kayak gini-gini nih, ungu. Cuman di foto tuh terlihat lebih ungu. Kalau di sini ternyata nggak. Ungunya tuh kurang gonjreng ya, menurut gue kurang terang gitu. Ungunya ini rada lebih gelap. Jadi mari kita langsung saja lihat dari sisi luarnya, dari segi batoknya. Nah, kalau dari segi batoknya ya, ini kalau dari gue pegang pertama aja ya, gue sih masih ngerasa masih mirip-mirip sama yang kemarin gitu. Kalau lo pegang tuh apa ya, kayak nggak kokoh gitu helmnya. Kayak terasa tipis gitu ya batoknya. Walaupun ini nggak selemes yang 300 ribuan ya. Tapi kalau dipegang tuh masih kayak kurang tebel gitu batoknya. Tapi kalau gue ngeliat sekarang nih, sejujurnya gue tidak menyangka sih kalau helm modularnya nggak sebesar yang gue perkirakan. Tadi gue kira tuh helm modular itu tuh apa ya, gede-gede gitu, bagol-bagol gitu ya. Tapi ternyata masih cukup normal lah, masih cukup asik untuk dilihat, dipegang juga ternyata enteng. Ternyata nggak berat ya. Kalau dari segi grafis sih nggak ada masalah, aman, nggak ada yang catnya ketebelan atau kasar gitu ya. Ini semua mulus dan rapih untuk dekal-dekal grafisnya. Oke, langsung aja sekarang kita bicara soal ventilasi. Ventilasi ini di bagian depan seperti biasa di bagian mulut ya. Ini ada untuk ke atas itu tutup, lalu ke bawah itu buka. Dan ini cukup nyaman, cukup oke. Nggak ada masalah, nggak ada yang longgar ataupun terlalu keras.
Ini menurut gue masih cukup pas, masih gampang nih buka tutupnya. Lalu di bagian atas, nah depan tutup, belakang buka. Tapi ini kayaknya terlalu longgar. Nah ini nih, bagian atas ini menurut gue longgar banget bahkan loose gitu ya. Tuh, kayak lo sentuh dikit aja bisa naik turun. Nih bahkan nggak gue sentuh tadi agak turun sedikit tuh. Ini ke depan untuk turun itu dia tutup, ke belakang buka, tapi gue curiga sih kalau dipakai jalan lama-lama bisa turun sendiri, nutup sendiri gitu. Agak disayangkan ya. Ke belakang buka, ke depan tutup, tapi longgar banget. Ini parah banget longgarnya. Ini yang kelihatan banget nih ya. Ini gue baru ngeh banget kelihatan mata nih. Di visornya ini ada tulisan scratch resistant visor, polikarbonat silikon hard coated. Jadi dia tahan gores gitu. Tapi ini bahkan belum pernah gue pakai. Ini beneran baru gue buka banget nih sebelum gue nyalain kamera gitu ya. Ini bahkan udah kelihatan kayak bukan scratch ya, tapi lebih kalau scratch itu mungkin kalian mikir kayak satu garis doang gitu. Ini tuh kayak bekas yang garisnya tuh banyak gitu, tebel gitu. Gua nggak tahu sih kelihatan apa enggak, tapi di bagian sini nih ada garis gitu. Tadi gue pikir noda, gue coba lap pakai tangan ternyata nggak bisa nih. Memanjang gitu dari belakang ke dari atas ke agak ke bawah gitu ya. Dan ini nggak bisa hilang, jadi kayak kegesek gitu, bukan yang kebaret ya. Quality controlnya agak parah sih. Yang sebelah kiri nggak, sebelah kiri aman. Nah ini untuk visornya udah ada dudukan buat pin lock ya. Jadi kalian ini cukup oke, sebuah upgrade dari sebuah helm yang 300 ribuan kemarin. Ini udah ada buat pin lock, tapi gua nggak dapet pin locknya, jadi kayaknya kalian harus beli terpisah. Oh exhaust, sorry. Exhaustnya belum ya tadi ya. Exhaust ada di bagian belakang, kiri kanan. Lalu ada logo Stats di belakang. Oh ya, ini di depan juga ada logo Stats, dan untungnya ini udah bukan stiker lagi. Ada tulisannya lagi Trooper, lalu ini udah DOT. Sudah pasti SNI ya, ada SNI-nya juga, SNI dan DOT. Oke, untuk visornya kalian ada buat ngangkatnya gitu ya, ada sisi kiri dan sisi kanan nih, agak di depan tapi ada dua sisi, jadi kalian bisa pakai tangan kanan atau tangan kiri. Modelnya step. Jadi dari ketutup 1, 2, 3, 4. Ya, kayak gini nih totalnya. Kalau visornya dibuka cukup oke, cukup mulus, nyaman, nggak ada masalah. Tapi ini belum ada visor lock. Lalu yang berikutnya, helm ini juga punya double visor. Jadi double visornya itu di sisi kiri. Kalian tinggal tarik ke belakang. Lalu visor sun visor yang di dalam nih. Nah ini nih, ini akan turun. Lalu untuk naikin lagi, iya. Itu agak keras sih, tapi di sininya agak keras. Nah, nyambungin ke ventilasi depan ya, karena ini tadi gue buka visornya. Jadi ventilasi depan ini masuk dari sisi depan sini, bagian depan mulut kalian nih. Tapi di bagian dalamnya itu tidak ada bolongannya. Gue bingung nih, anginnya kemana nih? Jadi ini ada dua lubang sebenarnya di dalam sini ya. Cuman gue pikir tadi itu bolongan, ternyata itu baut. Ternyata itu lubang baut, ada bautnya. Nah, tapi di depan sini ini ada buat gue nggak tahu nih, ini buat, oh kalau gue lihat sih ini nyambung ya, bolongnya tuh nyambung, tapi ngarahinnya ke depan. Gue rada aneh sih, kalau visor pun ditutup kalian akan ngarahin angin berarti ke depan visor ini, tapi rada aneh, karena biasanya helm kalau memang sistemnya dia mau masuk di depan lalu dibuang ke visor, itu biasanya exhaustnya gitu, lubangnya itu ngarahnya ke atas. Kalau ini ngarahnya ke depan, jadi nabrak visor kalian baru tersebar secara berantakan biasanya. Kita coba buka ininya kali, buka bagian depan ini. Oh ini dia. Ini ada merah-merah nih di sini, di bagian chin ini. Ini kalian bisa pencet. Nah, ke atas gitu. Kayak gini nih. Ini aneh banget. Inilah salah satu alasan kenapa gue nggak pernah suka helm modular gitu. Ya ini soal selera ya, gue tahu masih banyak peminat helm modular di luar sana. Tapi menurut gue ini bentuk helm yang aneh gitu kalau dipakai begini. Gue nggak tahu, tapi mungkin kalian yang lebih paham soal helm modular mungkin bisa komen. Jadi gue bisa baca juga helm modular nih kayak gimana gitu. Karena jujur kalau bentuknya kayak gini, ini aneh banget men. Ini cukup nyaman, nggak ada masalah. Ini cukup enak mekanismenya, nggak yang keras ataupun longgar gitu ya, goyang-goyang pun nggak. Jadi menurut gue cukup firm, cukup oke. Nah sekarang sebelum kita bicara bagian dalamnya, mari gue cobain dulu. Jadi kalau dipakai kayak gini ya,
dengan mode full face-nya gitu. Kayak gini, kalian bisa lihat ini dari depannya. Sekarang kalau kalian lihat dari sisi kiri, sisi kanan, balik lagi ke depan. Ini dia. Sekarang kalau gua mau coba model yang kebukanya gitu ya. Mari kita coba. Alright. Nah, kalau dibuka nih kayak gini nih helmnya. Sisi kirinya. Sekarang coba sisi kanan. Ya kalau dibuka jadi ini ya, jadi lebih berat ke depan gitu. Gue berasa lebih berat di sebelah sini nih, di bagian jidat depan gue. Agak aneh ya. Sekarang kita cobain sun visor ya. Ini gue pakai kacamata. Biasanya yang double visor nih suka mentok di kacamata. Sekarang kita cek untuk helm ini bisa nggak nih. Masuk sih masuk nih. Cuman mepet banget sama kacamata gue. Oh bahkan kena ya di bagian kiri kanan kacamata gue tuh ini kena. Jadi yang bisa gue omongin saat gue coba pakai dari helm ini 59 mm 590 mm atau 59 cm ya. Jadi masuknya ukuran L. Nah lingkar kepala gue sendiri itu 58,5. Nah biasanya di helm-helm merek lain gue bisa pakai ukuran M atau ukuran L. Tapi di helm ini berasa longgar banget di kepala gue. Jadi mungkin kalau gue 58,5 mungkin M sih ya, karena ini agak longgar, bukan agak longgar ya, bahkan berasa longgar gitu. Ini mungkin salah satu ukuran L yang paling longgar di kepala gue. Kalau kalian mau lihat bagian dalamnya kayak gini, mudah-mudahan kelihatan nih. Jadi untuk pengunciannya mereka standar. Gue pikir tadi ya udah double D-ring. Ternyata ini masih pakai micro lock. Ya cukup nyaman untuk sebuah helm yang kalau kita pakai tuh untuk harian. Ini nyaman banget karena ini paling gampang. Oke. Lalu untuk pemilihan material kain di bagian innernya ini ya standar aja sih sebenarnya, nggak ada yang aneh-aneh ya. Tapi ini ada bahan yang agak beda gitu, yang modelnya kayak gini nih gue nggak tahu nih. Gue bukan tukang kain jadi gue nggak tahu nama-nama kain. Ini yang halus kayak leather gitu, kayak kulit, bukan kulit ya, tapi kayak kulit. Tapi dia yang bertekstur kayak bolong-bolong. Lalu ada jahitan warna merah dan warna abu-abu, cukup oke. Tidak yang paling rapih atau paling seamless gitu ya, yang bagus banget kayak nyatu gitu, enggak. Tapi ya dengan harga 500 ribuan tentu kita tidak bisa terlalu banyak komplain. Oh ya, gue lupa ngomong, ini udah dapet chin curtain juga, walaupun ya bahannya rada tipis, tapi oke kok. Ya nggak tipis-tipis banget kok ini. Jadi cukup oke ya, udah dapet chin curtain, apalagi untuk orang-orang kayak gue. Kalau kalian suka chin curtain, helm-helm yang punya chin curtain, aman, udah ada chin curtainnya. Walaupun benangnya rada keluar-keluar ya. Ya ada yang copot lagi. Nah ini benang-benangnya tuh kurang rapi gitu jahitannya. Nah ngomongin soal dicopotin, mari sekarang coba kita copot. Buset, keras banget ini. Chin curtainnya juga bisa dibuka. Dia modelnya rada unik ya. Nih benang lagi, copot lagi benangnya. Ini modelnya kancing, clip. Modelnya clip ada 4, 2 agak ke tengah, 2 di bagian kiri dan kanan. Tapi ini keras banget. Tadi gue nyopotinnya agak usaha. Lalu sekarang kita coba untuk bagian cheek padnya. Nih bagian cheek pad. Sekarang kita coba cheek pad satu lagi. Cheek pad satu lagi. Lalu sekarang kita coba buka crown pad. Jadi bisa dibuka semua ya, cheek pad kiri kanan, lalu chin curtain, lalu crown pad. Nah bagian atas crown pad ini kayak gini nih. Oke lah, cukup oke. Cuman kesimpulannya ini adalah inner yang mungkin paling susah untuk gue copot. Bukan paling susah karena sistemnya susah, enggak. Karena modelnya sebenarnya cuman klip-klip aja. Cuman klipnya tuh keras banget. Jadi ini mungkin gue nobatkan dengan helm yang klipnya paling kenceng yang pernah gue coba. Dan pernah gue pakai gitu ya. Pernah gue review maksudnya. Ini tadi gue butuh usaha banget. Mungkin kalian nonton videonya udah gue cut gitu ya biar cepet. Tapi ini salah satu bagian inner yang klipnya paling keras buat dicopot. EPS foamnya nih kalian bisa lihat. Oke, jadi IPS foamnya sebenarnya nggak jelek-jelek banget, cukup rapi. Yang gua aneh adalah banyak banget selotip di sini. Jadi
mereka nempelin IPS foam pakai selotip kayaknya. Kalau kalian nge ya, di bagian-bagian sini nih ada kayak selotip hitam. Nah ini nih aneh banget menurut gua, dan ini ada di depan 2, di belakang 2 juga gitu. Aneh banget nempelin IPS foam pakai selotip hitam gitu, kayak jelek banget. Oke, ini gue lihat tidak ada slot buat intercom, jadi mungkin tidak bisa pakai intercom, atau ya kalian agak maksa aja gitu, jadi rada tebal di bagian kupingnya. Nah untuk IPS foamnya sendiri kalian tadi udah lihat ya, lubangnya itu sebenarnya cukup banyak, tapi iya gue ngerasa helm ini tuh bahannya tuh tipis gitu. Bahan batoknya maksud gue ya, shellnya itu shell plastik ini. Ya kalau udah dibuka semua innernya mah jadi letoy gitu. Ya itu aja yang bisa gue kasih lihat ke kalian, yang bisa gue omongin. Seperti biasa nanti untuk review lebih detailnya nanti gue update ya. Jadi gue pakai jalan dulu mungkin 3-4 hari ke depan. Gimana vibes-nya, gimana feel-nya pas pakai helm ini. Kalau sekarang nih first impression-nya ya, kalau gue gitu, gue sih nggak impress. Tapi gue juga tidak bisa komplain terlalu banyak. Helm ini murah banget, cuma 500 ribuan untuk sebuah helm modular. Walaupun ya gue nggak tahu sih sebenarnya harga pasaran modular tuh berapa gitu. Dari build quality-nya sejujurnya gue tidak berkesan gitu bahasanya ya, nggak berkesan buat gue. Dari bagian sini yang longgar nih, bagian ventilasi atas, sun visor dalamnya juga menurut gue kurang oke. Tadi masih bisa goyang-goyang. Untuk pemakai kacamata, pakai helm ini gampang banget. Tadi gue gampang masuk karena bukan karena rail kacamatanya yang bagus, tapi karena helm ini longgar di gue. Dan bahan batoknya, walaupun finishingnya rapi, grafisnya rapi, tapi bahan batoknya gue tidak impress sama sekali. Berasa banget batok helm murah gitu. Nilai positifnya kalau yang tadi gue lihat sih ya finishingnya rapi, catnya rapi, maksudnya untuk grafisnya. Lalu mekanisme buat buka tutup bagian depan ini nih yang bisa ke atas tadi ya, yang ke flip up, cukup oke, tidak ada masalah, nggak goyang sama sekali, nggak longgar. 500 ribu men, nggak bisa komplain. Ya kecuali kalau ini Nolan yang harganya jutaan gitu ya. Mungkin kita bisa komplain secara keras, tapi kalau cuma 500 ribu ya udahlah. Mau ngomong apa gitu. Oke lah, kurang lebih segitu aja video gue hari ini. Karena ini helm modular pertama gue juga, jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang-kurang yang belum sempat gue omongin atau gue agak skip. Kalau kalian mau ada pertanyaan, kalian bisa komen aja, nanti sebisa mungkin gue jawab. Oh ya, thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen. Lalu yang belum subscribe, jangan lupa bisa kali subscribe dulu. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Seperti biasa, kalian tinggal klik aja nih. Pokoknya nanti helm ini akan gue pakai dulu beberapa hari ke depan. Nanti akan gue update lagi soal helm ini seperti biasa juga. Gue rasa segitu aja. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.